Singkil menjadi tersohor ke seluruh dunia bukan karena alamnya yang kaya seperti kayu, damar, rotan, kemenyan, kapur barus, dan hasil laut yang melimpah. Wilayah ini pernah melahirkan dua ulama karismatik, Syekh Abdul Rauf dan Syekh Hamzah Pansuri, sebagai ulama sekaligus pemantik khasanah budaya dan sejarah yang mengagumkan di Nusantara. Banyak pahlawan berasal dari Singkil, yang peran mereka tak bisa dinafikan meskipun cenderung diabaikan dalam tonggak sejarah Aceh. Menurut Tengku Lukman Sinar, seorang sejarawan Indonesia, banyak terdapat kerajaan dan makam para ulama yang punya hubungan benang merah dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh. Sahabat Hasan News yang budiman, kali ini kami mengupas sejarah hubungan Singkil dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Subscribe video ini, like dan share, biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Kerajaan Aceh Darussalam disegani di pelataran dunia, bukan hanya keluasan wilayah dan tentaranya yang hebat. Akan tetapi, Aceh menjadi pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan, pusat tamadun dan budaya yang agung. Merupakan saham terbesar dari pemikiran mufti fenomenal Syekh Abdul Rauf atau lebih dikenal dengan Syekh Kuala dan Syekh Hamzah Pansuri. Singkil dengan Aceh Darussalam tak bisa dipisahkan. Ada benang merah yang menjuntai, merendah, dan berajut bagaikan seperangkat jala. Ketika orang menyebut Sultan Iskandar Muda, pasti akan menyebut Qazi Malikul Adil Syekh Abdul Rauf. Sehingga ada hadis maja yang sangat populer. Adat bak putu merehum, hukum bak Syekh Kuala, kanun bak putropang, resam bak laksamana. Hukum ngon adat, lagi zat ngon siput. Ungkapan ini menjadi falsafah hidup dan politik rakyat Aceh. Hamzah Pansuri menoreh kesohoran peradaban Aceh, termasuk syair-syair dan sastra religi tasawuf wujudiyah. Hamzah Pansuri lah orang pertama yang mempelopori sastra dan bahasa Melayu di Aceh, hingga dijadikan bahasa persatuan di Nusantara. Ironinya, kedua putra Aceh Singkil ini harus ditenggelamkan dalam sejarah. Padahal mereka lah ikon dari kemajuan ilmu pengetahuan dan sastra budaya di Provinsi Aceh. Abuya Tengku Baheki yang lahir pada 1931, seorang pimpinan pesantren di Aceh Singkil, mengungkapkan, ketika ia masa kanak-kanak, begitu merasakan nuansa dan suasana kerajaan-kerajaan di Singkil. Keluarganya sendiri pernah terlibat sebagai pemangku kerajaan pada Kerajaan Tanjung Mas, Simpang Kanan, Aceh Singkil. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Aceh yang sebelumnya pernah ditaklukkan Kerajaan Pagar Uruyung, Minangkabau, yang rajanya cucu Syekh Nur Marta. Ketika putra Raja Minangkabau ini melangsungkan perkawinan dengan putri Raja Aceh, Raja Minangkabau menyerahkan wilayah Simpang Kanan dan Simpang Kiri atau yang dikenal dengan Rantau 12 kepada Raja Aceh sebagai uang antaran atau mas kawin. Sejak itu, Simpang Kiri dan Simpang Kanan resmi menjadi wilayah Kerajaan Aceh. Ketika Raja Aceh, Alaiddin Raya Aceh yang dikenal dengan Sultan Al-Kahar, kepada raja-raja di Kerajaan Singkil diberikan tongkat jabatan berjampur emas. Sedangkan Kerajaan Batu-Batu di Simpang Kiri dan 13 kerajaan lainnya diberikan tongkat jabatan dengan jamur perak. Adanya pengukuhan dari Sultan Aceh, maka terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Raja Sinambellas atau Raja 16. Kerajaan Sinambellas ini tetap berada di bawah Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Sinambellas ini berbentuk otonom. Menurut Tengku Baheki, pada masa itu di Singkil hanya ada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Tualang di Simpang Kiri dan Kerajaan Tanjung Mas di Simpang Kanan. Khusus Kerajaan Batu-Batu di Simpang Kiri bisa bertahan hingga masa penjajahan Belanda dan mereka pun sempat melakukan perlawanan dengan kaum kafir tersebut dengan pahlawan wanitanya Siti Ambia, Teku Pane, Pak Onah, Juhur, dan Timang. Sultan terakhirnya bernama Sultan Daulat. Kerajaan Batu-Batu ini pun pernah menjalin kerjasama dengan Sisinga Maharaja dari Bakkara.
Catatan Tommy Pires, seorang pencatat Portugis tahun 1512 hingga 1515 dari tempat tinggalnya di Malaka, bahawa kerajaan yang terdapat di Singkil ini berbatasan dengan kerajaan Barus dan di sebelah utara dengan kerajaan Mencoba atau Daya. Menurut penjelasan Aboya Bahaki lagi, rakyat yang berdomisili di kerajaan-kerajaan yang ada di Singkil, terutama kerajaan yang berada di pedalaman, ketika itu belum beragama. Mereka berasal dari Dairi. Setelah mereka lama menetap, mereka masuk Islam. Singkil pernah dipisahkan Belanda, tapi tahun 1905 Masehi, asisten residen Portman menetapkan Singkil tunduk kepada Gubernur Militer Aceh dan berada di bawah asisten residen Aceh Barat. Baru pada tahun 1948, ketika Aceh Selatan pisah dengan Aceh Barat, Singkil berada di bawah Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan Kewedanan Tapak Tuan dan Bakungan. Nah, demikianlah ulasan singkat Bahasa News. Jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, jangan lupa cantumkan komentarnya di bawah.